wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pasari dari Manajemen 24B dengan NIM 24601047. Saya ingin membahas tentang dampak perang terhadap negara berkembang. Perang tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga sangat mempengaruhi negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, kebijakan dampak perang terhadap negara berkembang adalah langkah dari respons yang dilakukan negara berkembang untuk menghadapi akibat ekonomi, sosial, dan politik dari politik bersenjata global meskipun mereka tidak ikut berperang. Perang biasanya menyebabkan terganggunya perdagangan internasional, naiknya harga bahan baku, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan karena masih bergantung pada impor pangan, energi, dan modal asing. Akibatnya, pemerintah harus menyesuaikan kebijakan fiskal dan ekonomi untuk menjaga stabilitas dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Contohnya dapat dilihat dari Perang Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas pasokan minyak dunia. Ketika konflik meningkat di kawasan tersebut, harga minyak global cenderung naik. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang dan pengimpor minyak, kondisi ini menyebabkan kenaikan biaya energi dan transportasi. Dampaknya terasa pada meningkatnya harga BBM, ongkos distribusi barang, serta biaya produksi industri. Akhirnya, harga kebutuhan pokok naik dan inflasi meningkat. Selain itu, konflik di kawasan strategis juga membawa investor global menjadi lebih berhati-hati. Banyak investor menunda investasi ke negara berkembang, termasuk Indonesia, karena meningkatnya risiko ekonomi global. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Menurut pendapat saya, dampak perang terhadap negara berkembang lebih banyak merugikan Indonesia dibandingkan menguntungkan. Meskipun Indonesia memperoleh keuntungan sementara dari naiknya harga beberapa komoditas ekspor, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar. Kenaikan harga strategis dan pangan menekankan daya beli masyarakat, berbesar beban anggaran negara, serta menghemat pembangunan jangka panjang. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan stabilitas global untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perdamaian dunia dan kerjasama internasional menjadi faktor penting agar negara berkembang tidak terus menjadi korban dari konflik global. Itulah hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.